Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Gimana liburannya kemarin? Selamat Ke Jepang. Woi, selamat ke Jepang. Kemana? Liburannya ke pantai, Pak. Ke pantai sama keluarga. Nah, ya. Sekarang di pertemuan pertama kita bisa masuk kembali, alhamdulillah. Namun sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Siap. Izin mana lagi? Masa liburan? Jihan, ya semuanya hadir ya. Tadi yang izin itu siapa? Izin ya. Ada yang sakit? Berarti pas begitu kemarin liburan bisa masuk kembali dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelumnya, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Itu di akhir semester kita belajar tentang tanggung jawab sosial dalam Islam ya. Ini tanggung jawab di keluarga, lihat ini kemarin sudah jelaskan ya. Kemudian tanggung jawab di sosial ini membersihkan lingkungan, sampah di sini ya. Pernah kalian kan? Nah, itu pada bulan kemarin ya di akhir semester. Oke, selanjutnya kalian perlu ketahui tujuan pembelajaran kali ini itu ya yang kalian harus ketahui. Oke, bolehkah perzinahan itu? Tidak. Haram. Oke. Terus bagaimana ciri-ciri pergaulan bebas? Pacaran. Terus apa lagi? Sering keluar malam. Sering keluar malam. Apa lagi? Terus lagi? Yang berapa? Judi. Oke, gila ya. Terus termasuk pergaulan bebas. Nah, sehingga dengan adanya pergaulan bebas tersebut akan menimbulkan perzinahan. Nah, topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini pengertian zina, ciri-ciri, nanti kalian akan menjadi kelompok dan konsentrasi. Kelompok Abu Bakar, nanti yang memimpin, ya. Bentuk kelompok Umar, Al-Lukman, untuk kelompok Utsman bin Affan adalah Iqbal, dan untuk kelompok Siti Aisyah adalah Jihan. Ya. Oke, silakan untuk kelompok kan kita bagi barusan ya, dua kelompoknya silakan. Putra Kelal memimpin kelompok Emi Putri, silakan. Bapak akan bagikan kertasnya ya. Video. Sudah siap? Ya. Oke, di
sini Bapak akan jelaskan tentang seksual di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, artinya yang belum menikah. Sehingga perbuatan zina ini dilarang, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32. Bacakan surat Al-Isra 32. Coba Al-Jihad baca. Aija baca. Coba. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, terima kasih. Suaranya bagus ya. Nah, sehingga perbuatan zina awalnya itu dari pergaulan bebas. Nah, pertama hubungan tanpa ikatan pernikahan. Apa ya ini perhatikan? Di belakang perhatikan. Ya. Nah, nanti presentasi ke depan ya, di belakang. Awas. Pertama, salah satu ciri utama pergaulan bebas adalah hubungan intim. Kalian di tingkat SMA ketika pulang dari sekolah ini ya kelakuan tersebut jangan dilakukan. Yang pertama, kemudian yang kedua ya seksualisasi dini. Nah ini adalah anak muda atau remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali terlibat dalam perilaku seksual sebelum menikah. Ya, ini awas nih. Ini sudah merambah, ini bukan di kota saja sampai ke kampung. Yaitu seksualisasi dini ingin saling mencoba itu selalu dilakukan ya baik kampung maupun di kota. Nah, dan untuk di sekolah SMA ini ya jangan sekali-kali kalian melakukan hal tersebut. Yang ketiga, minum alkohol dan penggunaan narkoba. Macam-macam narkoba tahu? Tahu. Ada yang tahu macam-macam narkoba? Ganja. Sama yang bisa memabukkan, apalagi? Nah, terus macam-macam alkohol. Wah, cukup. Apalagi? Banyak ya. Nah, jangan sekali-kali kalian sama atau meminum minuman yang barusan disebutkan oleh Bapak. Oke, paham? Caranya tidak menghargai batasan pergaulan. Artinya tidak menghargai batasan pergaulan ini ketika laki-laki dan perempuan itu bercampur. Nah, campur di kelas, di luar. Tapi kenapa ini bisa bercampur berkelompok? Karena untuk pemimpin. Jadi pemimpinnya laki-laki dalam kelompok. Kenapa Bapak misalkan di Lukman jadi kelompok di perempuan? Ya, bercampur. Tapi kan bercampurnya itu tidak macam-macam. Masih di umum sepihatan dalam melaksanakan tugasan, melaksanakan kelompok sini. Kemudian perilaku risiko seperti ke tempat-tempat yang tidak aman. Nah, ya terlihat di medsos itu selfie di belakangnya ada ombak, malah ke bawah ombak, besar ombak mati kan. Nah itu tidak boleh, itu pergaulan bebas ya. Ingin viral, tapi kenyataannya malah mengabaikan nilai-nilai agama dan etika. Nah, seseorang seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai agama yang mengatur kehidupan kita sebagai ya, zina antara laki-laki dan perempuan, kemudian zina kau lihat dengan kata-kata. Aku sayang kamu. Nah, tapi dengan kata-kata dengan maksud tujuan ya ada pikiran sama hijab misalnya. Nih, hijab, saya suka sama kamu. Misalkan, ya seperti itu. Padahal dalam hatinya itu bukan bercanda, tapi dengan setulusnya. Harus diketahui oleh orang tua. Jadi kalau mau sholat nyiapnya ke orang tua, kalau ahad yang hijab atau sholat ke orang tua. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang ketiga adalah zina dengan perasaan. Membayangkan Lukman membuka HP, karena di HP itu banyak situs-situs yang berbau porno, misalkan atau situs-situs yang dilarang, dibayangkan oleh Lukman. Nah, itu tidak boleh ya. Zina gitu ya, zina perasaan. Dibayangkan ya, ada temannya menikah, menikah dengan Ainja contoh. Lalu Lukman dibayangkan, wah bagaimana ya malam ini Ainja dengan aku itu dibayangkan, yang tidak boleh ya. Ya, selanjutnya zina mata. Nah, ini melihat dan melihat aurat itu di media sosial atau di jalan. Ketika melihat di media sosial yang terbuka aurat itu, biasanya kata api ini itu milik ya. Dipamerkan semata seperti itu. Apalagi di perjalanan ya, ketika Iqbal melihat wanita yang terbuka auratnya, wah Iqbal ini mumpung dia. Astagfirullahaladzim, tapi cara. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya zina tangan. Nah, zina tangan ini seseorang menyentuh tubuh lawan atau tubuh pribadinya yang sensitif. Iqbal biasanya kalau di ke mandi itu biasanya 5 menit, wah ini setengah jam. Kata mamanya kemana ini? Iqbal lama-lama, saya jangan bawa dengan itu, dengan sambil itu. Seperti apa? Sudah kebayang? Ya. Awas, Iqbal kalau mandi jangan lama-lama sampai kalau sering sama orang tuanya, Pak saya minta mau beli sampah, mau beli sabun, kemana udah habis pakai mandi, padahal udah 2 hari beliin sama mamanya, minta lagi. Nggak boleh ya, awas. Zina kaki ya. Nah, kemudian bagi seorang pezina itu akan ada hukumannya. Hukuman bagi para pezina ada 2, ada muson dan ada goer muson. Nah, ini kenapa Bapak mengilustrasikan seperti ini? Karena ini mengambil ini dari Aceh. Kalau Aceh kan sebagiannya sudah melakukan hukum Islam. Kalau di Aceh ketahuan zina muson atau zina goer muson akan seperti ini yang dilihat di gambar. Untuk zina muson yaitu hukumannya diranjang sampai mati, artinya orang yang sudah menikah. Nah, kemudian melakukan hubungan intim yang sudah menikah atau jamu atau jahe janda muda janda heran. Nah, sama itu namanya dengan zina muson 100 sampai mati ya, dan sampai mati dilempar ke lubang sampai mati. Selanjutnya hukuman bagi para pezina itu adalah bagi yang bermuson itu 100 kali cambukan. Artinya ini gadis dan pemuda atau pemudi. Jadi seksualitas menikah secepatnya, taubat dan mohon ampun dan saling mengingatkan. Ini solusi untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya, ini kalian yang mana ini? Nomor 1, nomor 2 atau ini menikah secepatnya? Menikah secepatnya. Kalau punya menikah secepatnya. Punya. Bagaimana menikah secepatnya supaya menjelangkan dari program bebas? Ini ya, mau nomor 1, 2 atau sampai 8 boleh ya. Yang penting ini adalah solusi untuk menjauhi program bebas dan zina. Oke, selanjutnya kita akan presentasikan bagaimana barusan yang telah Bapak jelaskan. Zina menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina dan macam-macam zina. Silakan, dikarenakan waktu untuk kelompok diwakili 1 kelompok saja. Oleh Jihan saja ke depan jelaskan. Mau menjelaskan tentang pengertian zina, hukuman bagi para pezina, pengertian pergaulan bebas atau macam-macam zina. Silakan. Saya Ya, sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan Oke. menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina.
atau zina muhson, hukumannya adalah dirajam sampai mati atau dilempari batu sampai dia mati. Contohnya seperti Lisa sedang menikahnya itu dengan Agung misalnya. Nah ternyata itu Agung dengan istri adalah zina muhson. Nah mereka berdua harus dihukum dirajam sampai mati. Nah untuk yang kedua adalah zina goer muhson atau zina yang belum ada ikatan pernikahan. Nah kalau zina goer muhson hukumannya adalah 100 kali cambukan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, bagus ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah menjelaskan ke depan. Semuanya bagus ya. Bagus. Oke, batas per orang ya, nanti ya. Nah, tugasnya bagaimana? Ya, kalian pertama amati di lingkungan kalian sampai di mana pergaulan laki-laki dan perempuan, bagaimana tanggapan tokoh setempat tentang pergaulan bahasa zina. Nah, kalian tulis siapa nama yang akan kalian wawancarai, tulis tanggal dan tulis pertanyaan yang di atas. Jadi kalian pertama mengamati lingkungan bagaimana pergaulan di bahasa lingkungan kalian. Misalkan, mengamati lingkungannya bagaimana nih lingkungan saya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tulis. Kemudian tanggapan tokoh tentang perbuatan zina. Berarti di sini mau datang ke RW, ke RT, ke ustad, ke lurah sekalipun, kalau ada tempatnya ke camat sekalipun, kalau ada di wilayahnya silakan. Pokoknya yang namakan dengan tokoh. Ya, paham deh sih? Apa melamun? Melamun ini, melamun nikah. Melamun PR ini ya, yang berat itu, tidak berat kalau dikerjakan. Nah ini tugasnya ya. Nah mungkin itulah ya anak-anak yang Bapak cintai ya. Untuk pelajaran kali ini dicukupkan sekian, yaitu tentang apa tadi? Tentang pergaulan. Langkah bab selanjutnya yaitu tentang cinta, khauf, roja, dan tawakal. Sehingga sebelum pada bab selanjutnya kalian di rumah mencari referensi sambil tadi mengerjakan tugas ini nih, tugas dalam bentuk penelitian ya. Ada yang menanyakan? Tidak. Paham ya? Alhamdulillah semuanya kalian paham ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Amin. Nah, ya jangan lupa minggu depan pas pertemuan Bapak kembali kalian kompak dan kalian bisa menyetorkan tugas ini ya. Ya. Oke. Mungkin itulah, mari kita bersama-sama tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.